Saya mau nyampaikan 3 poin saja. Satu tadi minta maaf. Yang kedua minta ridho. Nah, saya dengar cerita dari Tuan Guru. Beliau bilang kalau ada restoran yang baru buka, saya pasti bawa mama saya ke situ. Saya lihat profilnya Tuan Guru sering cerita tentang Oma. Ada kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat. Tuan Guru bilang gini, dulu waktu mama masih sehat, saya belum punya duit, kata beliau. Tapi sekarang Allah takdirkan rezeki banyak, omaknya yang tidak ada. Tuh jadi semangat juga buat kita yang Allah izinkan orang tua kita masih hidup. Mumpung mereka masih ada, minta maaf, jangan tunda. Antum bisa cium tangan Ustaz bolak-balik, kenapa tidak cium tangan juga bolak-balik sama mama? Saya lihat profilnya Ustaz Dasat, itu foto lagi motongkan kuku Haja Siti Mang. Maka saya waktu datang ke masjid tidak bisa ngomong gitu. Ya Allah, beruntungnya gitu. Dan tadi beliau buka kan, bukan beliau yang undang Ustaz Abdul Somad yang dihantarkan Allah ke masjid ini. Bukan cuma Ustaz Abdul Somad, kami semua ketarik semuanya. Berkah dari memuliakan orang tua. Itu benar abang kakak, demi Allah benar. Ada lagi satu mama, ibu-ibu, itu waktu anaknya mondok di pesantren, ibu ini kerjanya nyikat WC, Ustaz. Setiap datang jenguk anaknya di pesantren, beliau beli sikat, beli pencuci WC, dan nyikat WC. Setiap selesai nyikat WC, karena beliau bilang ini WC untuk tamu-tamu, pasti dipakai banyak orang gitu. Yang datang ini kan orang tua murid. Beliau datang dari kampung gitu, Ustaz, nyikat WC, Ustaz. Pasti nyikat WC. Habis selesai nyikat WC, beliau berdoa, ya Allah, lewat wasilah saya nyikat WC ini, semoga Engkau takdirkan nanti anakku jadi orang besar, jadi orang yang bermanfaat. Dan ibu yang nyikat WC itu mama saya, Bang. Jadi setiap ke Gontor tuh kan Guru, mama itu nyikat WC. Dan berdoa supaya anaknya jadi orang yang bermanfaat. Saya mau pesan sama ibu-ibu yang ada di luar sana, jatuhkanlah ridhomu sekarang juga. Kalau berdoa, jangan cuma doa, ya Allah kasih anakku rezeki. Apa kalau bahasa Bugis, masem podale, banyak rezekinya. Tambahkan kata-kata selama-lamanya. Apa kata-katanya? Jadi kalau di makanan tuh ada expired. Nah, kalau ada kata-kata selama-lamanya, maka doa itu berlaku walaupun kita sebagai orang tua sudah meninggal dunia. Maka tadi 1, minta maaf. 2, minta ridho. Kita sebagai orang tua, jatuhkan ridho. Bapak-bapak, jatuhkan ridho. Kalau ibu, jatuhkan ridho. Ayah juga jatuhkan ridho. Bilang gini, ya Allah, ya ikut saya, ridhoilah anak cucu keturunan hamba selama-lamanya dengan ridho yang sempurna, karena saya orang tuanya sudah meridhoinya. Buat bapak-bapak, saya pesan benar, usikum wa nafsi bittaqullah, pastikan bapak-bapak bawa pulang uang halal. Jangan pernah coba-coba bawa duit haram. Itu pasti jadi masalah. Pasti jadi masalah. Saya kemarin ketemu orang Ustaz waktu mau beli sapi, kakek-kakek sudah bungkuk Ustaz, umur 70, anaknya 13. Dia kerjanya tukang cari rumput. Dia bilang, saya cari duit halal, anak-anak saya dibesarkan sama Allah. Banyak yang S2, S3 anaknya Ustaz. Bapaknya tukang cari rumput tuh. Anak ketemu pas mau beli sapi, bungkuk sudah 13 anaknya. Kerjanya cari rumput, anaknya ada yang S2, ada yang S3. Tukang cari rumput, gimana otak gitu. Tapi duitnya halal, jadi orang anaknya. Kita tahu sama tahu lah kan, yang ngasih makan duitnya pakai duit haram, anaknya jadi titik-titik gitu lah. Saya mau bilang hantu tuh enggak sampai hati saya. Yang ketiga, anak-anak muda, abang-abang, kakak-kakak, mumpung masih hidup, kasih hadiah terbaik untuk orang tua.
Ada teman saya tuh ngasih mesin cuci ke mamanya. Ada teman saya ngasihkan HP, belikan HP. Ada yang belikan sejadah, belikan mukena, belikan yang terbaik. Ikut saya, kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Mumpung masih hidup, kasih hadiah. Jangan nunggu bikin masjid. Ada 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Niatkan atas nama orang tua. Anak-anak muda, kau belum tentu mati terakhir, bisa jak mati duluan. Banyak anak-anak muda mati di jalan, mati kena tabrak. Jadi jangan dipikir, oh aku masih muda, santai-santai, happy-happy, have fun bro. Enggak. Mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Suka-suka aja kalau malaikat datang dan enggak bisa disogok. Ya, bayar pakai amplop gitu, enggak bisa. Malaikat mau enggak ngerti mata uang kita. Siapapun mati, duduk depan, mati, duduk belakang, mati. Maka niatkan dari sekarang, sekecil apapun amal yang kita buat, niatkan untuk memuliakan orang tua, kasih hadiah yang terbaik. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita rezeki yang terbaik. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya numpang pantunnya Tuan Guru, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz Dasat sudah menyambut kami, menerima kami. Senang sekali hati ini bisa sampai lagi ke masjid ini. Terasa aura perjuangannya, dan beliau sering pesan, saya bikinkan masjid ini untuk orang tua saya, karena dulu orang tua saya yang memuliakan saya, mendoakan saya. Coba aja lihat video-video beliau kalau udah ngomongkan orang tua, pasti berlinang air mata. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang memuliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Nah, kita hari ini belajar, lihat ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Farozi, ada Ustaz Dasat, guru-guru Habib Rifki dan semuanya. Saya lihat di balik orang-orang besar itu, mereka punya orang tua yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, dan kita juga jadi anak yang baik untuk orang tua kita. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.